Oke, pemirsa Ganjil Misteri, saat ini saya sedang berada di daerah Tangerang, yaitu akan mendatangi paranormal yang akan membasmi santet dari gangguan-gangguan gitu. Yang yaitu bisa medianya kelapa. Katanya sih nanti bakal ada sesuatu nih yang seru gitu. Bakal ada sesuatu yang dia mediasinya itu kelapa ya. Bener nggak sih bahwa itu tuh memang benar-benar terjadi gitu? Yuk kita ini akan segera menuju ke lokasi paranormal di Tangerang yang memang bisa pengobatannya itu melalui media kelapa, apa namanya, kelapa. Eh, Memang cukup seru juga sih ya, karena ini merupakan sesuatu yang jarang-jarang terjadi, dan juga mediasinya itu menggunakan buah kelapa. Kita akan lihat nanti gimana kelanjutannya, dan kita akan datangi ke Abah Firman. Ya, pemirsa Ganjil Misteri, tetap tonton terus live streaming Ganjil Misteri karena bakalan ada sesuatu yang seru banget. Oke, yang dari daerah-daerah jangan lupa komentar dan terus saksikan Ganjil Misteri sampai habis, karena kita bakal datangi langsung praktek pembasmian santet. Oke, yang di daerah siapa nih? Ada, oh, dari Malaysia, dari Karawang, siap. Sulawesi hadir, oke. Dari Telaga Sari. Jangan lupa ya kalau misalnya ada yang komen-komen apa gitu, pertanyaan-pertanyaan, boleh. Nah, kita sebentar lagi akan mulai mendatangi ke tempat paranormal yang ada di Banten. Oke, pemirsa, tetap terus saksikan Ganjil Misteri, dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen, dan share setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat jam 5 sore, karena pasti bakal ada tema-tema yang bakalan mistis banget gitu, yang bakal dikupas sedalam-dalamnya. Ya, Blitar, oke, siap. Ada Depok juga. Ya, sebentar lagi kita akan nyampe, pemirsa Ganjil Misteri, ini di kediaman dan padepokannya. Nah, ini dia. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, kita mulai masuk, coba. Dari mana, Pak? Oke, pemirsa Ganjil Misteri, saat ini saya sudah mendatangi ke kediaman, yaitu tempat padepokannya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, Mbak. Iya, malam. Ya, sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ya. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, nih kita sudah berada di kediaman Abah Firman ya. Nanti kita akan mulai pengobatannya di padepokannya. Oke, mungkin Mbak kita bisa. Oke, siap. Masuk Mas. Allahu Akbar. Ya, jadi gimana nih, Mbak? Katanya apa namanya? Pengobatan ya, yang apa namanya, terkena santet atau enggaknya pasti akan dibuktikannya lewat melalui Iya, media kelapa. media kelapa itu. Ya. Gimana itu, Mbak, nanti? Nah, jadi kalau Jadi misal, awal mulanya gimana? Jadi kalau misalkan si pasien tersebut terkena gangguan non medis,
Jadi dari kelapa ini akan ada apa ya, semacam satu energi, yang keduanya pasti nanti akan ada benda yang memang dikirim oleh dukun santet ke korban tersebut gitu. Nah ini media kelapanya, ini media kelapa tua yang masih ada sabutnya ya, satu. Nah, ini media kelapanya juga. Ini dari kelapanya sendiri itu Pak, kelapa pilihan apa bagaimana itu? Kalau untuk kelapanya ini sendiri, ini bebas ya. Yang penting tua, kelapa tua. Jadi nggak harus kelapa khusus sebenarnya. Nah ini pun kelapa memang dibawa oleh pasien sendiri. Jadi abah nggak menyiapkan kelapanya gitu. Nah kebetulan ini ada pasien ya, dan memang ini ada gangguan gaibnya, santet lah katakan seperti itu. Lalu nanti akan gimana nih Pak pengobatannya? Ya, pengobatannya nanti mungkin pemirsa Ganjil Misteri akan menyaksikan langsung ya gimana proses penarikan atau pengobatan santet ataupun non medis. Ini langsung aja apa gimana Pak? Boleh. Ini Langsung? memang Pak ya. Iya. Nah ini Pak siapa? Apa lupa? Handi. Hendy ya, Pak Hendy. Ini Pak Hendy ini Pak Hendy, dan ini juga Pak Arifin. Nah ini kalau ini sudah, ini yang kedua kali nih berobat nih ya. Kalau yang Pak Arifin ini, dan kalau yang ini baru nih. Ini baru. Dan kalau yang Pak Arifin ini memang waktu pertama abah tangani itu keluar semacam belatung ya, belatung terus ulet apa gitu di dalam kelapa ini, padahal jelas kelapanya Pak Arifin bawa sendiri ya, abah tidak menyediakan. Dan mungkin Mas Ari bisa diperiksa dulu, takut ada apa gitu kelapanya atau Ya, oke pemirsa Ya. Misteri, jadi ini adalah kelapanya ya. Kalau dilihat-lihat kayaknya maksudnya kelapanya itu secara visual dilihat ini tuh kelapa tua ya Pak ya. iya kelapa tua. Oke, jadi ini masih utuh ya pemirsa Ganjil Misteri, dan ini juga masih ada yang serabutnya. Ya. Jadi memang kalau untuk pilihan kayak gini memang kelapanya kelapa tua atau bagaimana Pak? Iya, harus kelapa tua. Harus kelapa tua. Jadi pengobatan ini abah dapatkan turun temurun dari orang tua abah, karena memang banyak sekali korban-korban santet yang ketika mau berobat ke sana ke sini belum menemukan kesembuhan, tapi alhamdulillah ketika terakhir ke sini itu insya Allah akan didapatkan kesembuhan gitu atas izin Allah. Nah kalau ini Mas siapa tadi Pak, siapa? Handi. Pak Endi. Handi. Endi ya. Nah mungkin Ari bisa tanya-tanya ke Pak Endi ini keluhannya apa sih sehingga sampai datang ke tempat abah untuk berobat gitu. Alasan Bapak datang ke tempat abah ini untuk berobat Untuk kenapa? berobat, karena sering sakit perut ini gitu. Iya. sakit. Itu kalau diagnosa dokter gimana? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Sambil dipegang. Ya saya kesini datang untuk berobat. Perut saya kadang-kadang sakit. Saya udah pernah ke dokter gitu ya. Sampai di dokter ya diperiksa nggak ada apa-apa. Menurut dokter ya bersih lah, nggak ada penyakit, nggak apa. Tapi setelah dari dokter itu pulang kadang-kadang sakit lagi. Takutnya ada apa-apa, makanya saya datang ke Abah Firmansyah mau dicek lah perut saya ini. Ya gitulah keluhannya begitu, belum ketahuan. Tapi waktu itu dalam artian udah yang berapa kalinya nih Pak? Oh iya, saya baru ini Ini ya, baru tempat abah kalau ini. Tadi baru pertama kali Iya, kesini ya. iya makanya. Setelah dicek kemarin ternyata tidak ada gitu, tapi masih Iya baru datang ke sini. Baru mau kemarin dicek. Sudah dicek ke medis. Oh ke medis. Hasilnya nol ya. Nol. Maksudnya tidak ada Iya, penyakit medis. nggak ada. Makanya datang ke sini. Iya makanya.
Nah kalau berarti yang dirasa apa sih Pak sebenarnya kalau kayak gitu? Ya kadang-kadang perut itu melilit aja, perut melilit kayak apa sih, kalau perut melilit lah kalau lagi datang aja gitu. Kalau sekarang mah ya lagi nggak ada, lagi kumat aja. Ya. Kalau yang Bapak satunya Pak siapa? Ya, saya dengan Pak Arifin. Ya Pak Rifin, gimana nih Pak yang sudah keberapa kali dan waktu itu gejala-gejala dan keluarnya seperti apa sih Pak yang dirasa gitu? Kalau yang pertama itu parah ya, itu pingsan sampai berkali-kali. Itu lagi usaha tiba-tiba hilang aja. Nah ini saya yang saya periksa ke mana, ke medis, rumah sakit itu dokter bilang ini cuma kecapean. Tapi kok waktu saya kok bisa terus-terusan gitu loh, bisa tiap hari terus-terusan. Makanya saya coba disuruh teman suruh datang ke Abah Firmansyah. Yang pertama kali pengobatan pertama, alhamdulillah udah mulai agak mendingan lah untuk pingsannya itu. Sama sekarang yang dirasain itu kepala. Yang di kepala itu yang dirasain sekarang. Sakitnya minta ampun benar-benar. Jadi sampai sekarang pun maksudnya kadang-kadang gitu dari Ini sampai sekarang juga, saat ini juga masih sakit. Ini udah mau berapa Pak? Ini yang kedua kalinya saya berobat di Abah Itu Firmansyah. pingsannya maksudnya pingsan tiba-tiba? Apa Iya, kayak tiba-tiba. sebelumnya ngerasa pusing dulu atau? Enggak, langsung hilang aja. langsung blank ya. Iya. Ya, jadi gimana nih Bang? Ya. Jadi pemirsa Ganjil Misteri ini walaupun pasien-pasien Abah ini sudah tadi mendengar sendiri ya keluhannya sering sakit di perutnya ataupun apa. Ini kalau belum Abah deteksi atau belum Abah cek, ini Abah belum bisa menyimpulkan bahwa ini penyakit kiriman atau santet gitu. Nah, jadi jangan sampai ini ya Mas ya, Pak ya, jangan sampai kita berpikiran sujon ke orang lain gitu. Nanti kita akan coba buktikan kalau misalkan memang ada penyakit non medisnya, pasti di media kelapa ini akan ada perubahan ya. Kalau misalkan memang ada penyakit non medis, insya Allah nanti di kelapa ini akan ada jawabannya ya gitu ya Mas ya. Nah kalau ini memang udah katakanlah udah positif, kalau ini memang disantet oleh dukun yang memang kurang bertanggung jawab lah kalau menurut Abah. Gimana? Pak, sebelum memulai kita bisa menjelaskan dulu sih Pak, biasanya kalau yang kayak gini ini menggunakannya air apa gitu Pak, bisa dijelaskan. Terus persiapannya tuh apa aja gitu Pak, jadi supaya tahu gitu. Ya, ini hanya air biasa ya. Ini hanya air biasa. Ini media untuk nanti kelapa tersebut Abah rendam di media ini, lalu Abah bacakan ayat-ayat syifa ya untuk pengobatan non medis. Biasanya ketika memang pasien Abah ada gangguan dari non medis, nanti akan bisa terasa energinya oleh Abah gitu. Lalu ini ada apa aja nih Pak? Minyak wangi atau apa gitu? Nah kalau untuk ini minyak memang dihususkan untuk mengobati pasien-pasien Abah yang terkena non medis atau santet. Jadi inilah salah satu pirantinya, seperti ini ada keris dan dupa ya. Ini dupa untuk tata cara Abah melakukan proses ritual pengobatan non medis ataupun santet. Gimana Mas Ari? Abah langsung ya? Bagaimana? Awal mulanya gitu bagaimana nanti gitu. Bisa langsung. Ya. Karena ini kasihan, ini udah sakitan kalau Abah ini lihat. Ini dulu apa bisa Pak? Langsung berdua aja mungkin ya? Satu-satu. Oh satu-satu ya? Satu-satu ya. Yang ini dulu. Ini dulu deh Abah, karena ini pertama nih. Mungkin di sini kali ya biar kelihatan ini. Oh di sini ya, sini Mas. Ini ada satu.
Nah ini sebelum Abah melakukan pendeteksian atau pengobatan ke pasien, kelapa ini Abah akan rendam di air yang sudah Abah sediakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu li talabi syifa wa dafi bala Allahumma inni a'udzubika kalimati tamati min al-nar. Fi nafsi wa dami wa lahmi wa idami wa arti daru wa syai'an. Yakun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu nasirun dawa'un qadirun amin ya Allah ya rabbal. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas siapa tadi? Handy. Mas Hendy ya. Yang dirasakan apa? Perut ya. Kadang-kadang Mohon maaf dibuka sedikit. Ini dipegang. Ya, dipegang. Nggak ada itu apa? Udah mas ini. Yang mas rasakan perut sakit iya. seperti ada yang berjalan-jalan apa gimana gitu. Iya, kadang-kadang Iya. jalan. Nah kita tidak bisa seujon ya, Mm-mm. dalam arti apalagi misalkan kemarin-kemarin ataupun kapan kita pernah bermasalah sama orang, itu belum tentu orang tersebut memang mengirim santet. Jadi kita akan buktikan dengan media kelapa ini, kalau misalkan mas ini memang terkena guna-guna atau santet, nanti akan ada perubahan dari kelapa ini ya. Ya, maaf. Jadi pemirsa Ganjil Misteri, Abah akan coba membuka kelapa ini. Kalau misalkan memang si emas ini terkena gangguan non medis ataupun terkena santet, insya Allah nanti akan ada jawabannya di kelapa ini. Entah ini kelapa ini menjadi bau ataupun busuk, nanti kita akan lihat sama-sama ya.
Ini kelapanya tetap utuh ya. Jadi gini Mas, ketika memang kelapa ini pas Abah buka tetap masih murni ya, ini kelapa asli, masih tidak ada perubahan atau apapun. Insya Allah ini penyakit medis ya. Nanti setelah dari sini coba besok atau kapan dicek lagi ke medis ya. Nah jadi gini pemirsa Ganjil Misteri, ketika si pasien tersebut Abah pindahkan penyakitnya ke media kelapa ini, ketika kelapa ini memang utuh ya, tidak ada perubahan apapun, nah maka inilah yang akan menjadi obat atau penawar dari penyakit yang memang pasien ini derita. Ini penyakit medis ini kalau menurut Abah. Ya Mas, bismillah diminum. Dihabisin Bang. Bebas Mas. Jadi jangan sampai berpikiran wah jangan-jangan saya ada yang nyantet ataupun apa gitu. Jadi di sini tuh tidak bisa berbohong Mas. Kalau misalkan terkena santet itu akan pasti ada buktinya gitu. Kalau misalkan medis pasti medis gitu. Itu Mas ya. Iya. Mungkin langsung ke ini ya. Jadi kesimpulannya berarti ini murni penyakit Ini murni penyakit medis. medis. Ini murni gitu ya. penyakit medis. Biasanya kalau misalkan seumpama ada pun tanda-tandanya ini pasti berbeda gitu ya. Pasti ada walaupun sedikit pasti ada bedanya gitu. Walaupun sedikit pasti ada bedanya. Gitu. Kalau misalkan ini terkena gangguan gaib ya, walaupun sedikit pasti ada tandanya gitu bahwa si pasien ini memang terkena gangguan gaib. Tapi ini bisa dilihat sendiri ya pemirsa Ganjil Misteri, ini murni ya, ini normal lah kasarnya, tidak ada cacat ataupun bau yang memang kurang enak gitu. Ini masih murni kelapa. Jadi pemirsa Ganjil Misteri, ketika memang pasien tersebut terkena gangguan gaib ataupun non medis, kelapa ini akan ada perubahan gitu. Entah itu ada benda, entah itu memang air kelapanya menjadi bau dan lain-lain, itu pasti itu akan bisa kita buktikan. Terus gimana Pak? Setelah saya minum air kelapa itu, mungkin penyakit saya nanti hilang kali? Insya Allah Mas, Insya Allah. Mudah-mudahan Mbak ya. Amin ya Allah. Dari Bapak sendiri merasa bagaimana gitu? Ya saya setelah minum ini kayaknya adem dingin gitu di perut nih. Kerasanya dingin. Enggak, maksudnya pas proses tadi Abah coba mendeteksi dan mengobati Mas, apa yang dirasakan pas memegang kelapa tersebut? Apakah kelapa tersebut memang seperti ada aliran listrik kecil ataupun misalkan ada getaran atau apa? Iya gitu? ada. Ada ya? Ada. Ya. Ya pas kelapa di sini kayak ada seret gitu kayak seperti setrum menyerap ya? ya, nyerap gitu. Dan sekarang dingin banget nih perutnya. Dingin ya? Dingin. Alhamdulillah kalau gitu. Amin. Gimana? Langsung yang kedua ya? Ya, sahabat pemirsa Ganjil Misteri, Abah akan lanjut ke pasien yang kedua. Yang ini memang ini yang kedua kalinya Bapak ini berobat ke tempat ini. Yang pertama memang di dalam kelapa tersebut yang Bapak ini bawa itu ada belatung dan ulat yang sangat menjijikan. Karena memang pasien ini yang kedua ini memang sudah Abah nyatakan sudah positif lah terkena santet gitu. Jadi akan kita lihat ya perbedaannya antara memang penyakit medis dan non medis, kita akan coba buktikan. Sini Mas. Iya. Sekarang yang dirasa apa Mas? Kepala Pak. Kepala ya? Iya, kepala sakit. Kalau dipegang aja Mas di bawah sini. Di bawah sini. Yang aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak bersyukur. Allahumma itu dikalimah kita mah. Binafsi wa bani wa lahmi wa ibadi wa bani. Rahmatika ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Allah. Nah, itu ditolak bersyifat. Allahumma ya Rabbi kalimat tamatin nafsi wa dami wa ruhi kita. Allah. Ini ada geser, tahu nggak geser itu? Mana tadi? Pemirsa Ganjil Misteri, nah inilah pasien yang memang ini yang sudah kedua kalinya berobat ke tempat Abah yang memang sudah menyatakan si Mas ini memang terkena penyakit non medis ya, yang sudah kita bisa lihat langsung itu tadi ada bereaksi karena memang masih ada sosok gaib yang masih bersemayam di tubuh si pasien ini. Nah tadi alhamdulillah atas izin Allah, Abah sudah bisa menarik santet yang memang sudah setahun, kalau nggak salah sudah setahun bersarang di tubuh si pasien ini. Kita akan coba buktikan, kita akan coba kupas kelapa ini, akan ada apa sebenarnya di dalam kelapa ini. Karena
kita akan bisa mengambil kesimpulan ketika penyakit medis dan non medis itu akan ada perbedaan dan bisa kita buktikan ya. Mas, tolong bangunin Mas. Istighfar. Pin. Air. Ini minta air. Bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diminumkan Mas. Sini. Istighfar Mas, istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini diguna-guna apa disantet, Pak? Ini penyakit non medis. Beda dengan Mas tadi kan. Mas berpikiran bahwa diri Mas ada yang menyantet, Iya. tapi setelah kita buktikan ternyata memang ini penyakit medis gitu. Nah, contoh dari penyakit non medis itu seperti inilah. Ini yang kedua kali datang ke tempat ini. Yang pertama ketika diobati memang keluar binatang yang sangat menjijikan lah. Lantas sekarang apa nih yang akan kita lihat? Kalau merasakan Tapi yang ini kepala seperti ada apa ya? Seperti ada kawat mengikat Mas ya. Sakit sekali. Tapi alhamdulillah sudah coba transfer ke media kelapa ini. Mudah-mudahan atas izin Allah akan ada kesembuhan. Amin. Istighfar ya. Astagfirullah. Baik, sahabat Ganjil Misteri, kita akan coba kupas kelapa yang memang sudah tadi Abah gunakan untuk mengobati si pasien yang memang terkena gangguan non medis. Nah, yang pertama ini kan ini normal ya. Ini tidak ada warna apapun yang berubah di kelapa ini. Ini normal. Dan ini yang kedua, ini kelapa yang memang tadi Abah gunakan untuk mengobati pasien Abah yang ini yang kedua kali datang ke tempat ini melakukan pengobatan yang memang ini penyakit non medis ya. Kita akan coba kupas. Nah, cuma hati-hati mungkin agak sedikit mengundur karena ketika energi ini Abah buka atau airnya ya, sedikit air menetes saja ke badan, itu akan menimbulkan efek yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas kuasa-Mu, atas izin-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, sahabat, ya bisa kita lihat kalau misalkan memang penyakit non medis ini akan ada perubahan di kelapanya, dan mungkin ada apa kayu dari apa. Ya, ini kalau kita lihat di dalamnya seperti ada rambut ya. Seperti ada rambut di dalamnya. Ini kita akan coba lihat. Nah, astagfirullahaladzim. Ya, ada seperti rambut. Ini bukan seperti rambut, apa ya ini? Ini rambut mungkin ya. Ini seperti apa nih? Bau buaya. Bau, Bang. Bau apa, Bang? Bau banget. Itu kira-kira apa itu yang bau itu, Bang? Lupa coba. Ya, lupa. Ini baunya amis banget. Mas, mungkin sini buat pembuktian deh. Ini bau apa enggak? Takut dikhawatir ini apa ya? Bentar. Coba cium sedikit ya. Gimana? Bau banget ya. Enggak, mungkin cari mau nyium. Ya udah jangan. Nah, ini sahabat ganjil misteri, biasanya santet seperti ini untuk menutup usaha kita ataupun bisnis kita. Jadi supaya pembeli ataupun konsumen kita itu ketika melihat tempat usaha kita itu tidak terlihat gitu. Jadi semacam ditutup lah ya, semacam ditutup. Dan itu yang satu. Dan yang keduanya, selain sakit yang dirasakan ya, sakit seperti dulu kan waktu yang pertama kan perut ya, perut, dan yang sekarang kepala. Nah, itu disebabkan oleh santet yang memang dukun tersebut kirim ke Mas. Nah, biasanya ini persaingan bisnis lah ya, seperti yang dulu Abah sempat bilang juga, ini persaingan bisnis. Jadi memang inilah santet-santet seperti ini yang harus kita basmi. Kira-kira masih dikirim lagi nggak, Bay? Kira-kira? Insya Allah nanti Mas. Kalau pala sih udah mulai enteng sih. Iya, udah mulai enteng ya. Iya. Nanti ini kan yang kedua, seperti pertemuan kita yang pertama. Iya. Dan ini yang kedua, seperti yang Abah bilang di pertemuan pertama, ketika nanti setelah Mas, ini kan harusnya kan minggu besok nih datang ke sini, karena memang ini ada ini, Abah coba Mas undang ke sini. Nah, setelah itu nanti mungkin Abah akan datang ke tempat usahanya Mas. Abah akan coba bentengi di sana, karena pagar ya. Iya, karena hal seperti ini kalau kita tidak bentengi itu kan terus menerus apa ya, menghantam terus lah. Ya? Iya. Gimana ini? Abah mau bukanya mual banget, nggak kuat. Mungkin bisa diambil lagi gambarnya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Udah? Sadar. Ini kayaknya coba ya. Ini udah nggak ada. Ini aja. Baunya nih, masya Allah, ya Allah. Baunya nih nggak kuat.
Baunya nyengat banget. Nyengat banget ini. Iya, seperti bangke gitu. Wah. Udah keluar dulu Mas, keluar dulu takut ini. Nah ini media ini kalau kita biarkan terlalu lama, biasanya akan berpindah ke raga orang lain, Mas Haris. Udah kita ini aja ya. Coba. Baunya Masya Allah. Tapi sekarang gimana Mas? Masih Udah berat enteng. apa Udah udah enteng. enakan ya? Udah enteng, udah enteng. Alhamdulillah, Tadi berat ya. sekali. Nah, kenapa santet tersebut bisa mungkin Mas bertanya-tanya kan? Dalam Iya. hati pasti bertanya-tanya. Pertemuan pertama sudah Abah tarik penyakitnya keluar dan ada binatang, ya. binatang yang memang sangat menjijikan daripada yang ini kan. Ini lebih menjijikan justru. Kok ini busuk sekali. Iya, pasti Mas bertanya-tanya dalam hati, loh kok kemarin sudah dikeluarkan Iya. penyakitnya kok sekarang Kok masih datang ada lagi gitu. Nah, itulah santet Mas. Jadi ketika memang si orang tersebut mengirimkan santet jadi santet itu pemirsa Ganjil Misteri ada istilah setengah tiang ya, ada istilah memang sampai kandas gitu. Jadi kalau setengah tiang itu ya seperti inilah, dibikin sakitnya berlarut-larut gitu. Jadi pesan Abah perbanyak zikir, ibadahnya ditingkatkan lagi ya, biar terhindar dari energi-energi yang memang dikirim oleh dukun-dukun santet. Iya, Pak. Tapi masih ada kerasa berat apa memang sudah enakan? Sudah enteng. Sudah enakan, sudah enteng ya. Nah ini pemirsa Ganjil Misteri, Abah sempat memang kaget juga karena memang pertemuan yang pertama ketika Abah obati tidak ada reaksi hal seperti tadi gitu. Nah itu suatu hal yang memang apa ya, wajar lah ketika memang dukun tersebut mengirimkan santet yang biasa awalnya misalkan, yang keduanya memang yang sedikit luar biasa. Iya. Sampai memang mengirimkan jin ke Raga Mas untuk bersemayam di Raga Mas. Alhamdulillah energi tersebut, jin tersebut sudah kita bisa netralisir. Astagfirullah. Coba Mas, tangannya Mas. Di kepalain Mas ini. Jadi seperti itu pemirsa Ganjil Misteri, ketika memang pasien medis dan non medis itu pasti akan ada perbedaan di kelapa yang memang dibawa oleh pasien tersebut. Jadi ketika memang pasien tersebut merasa hal-hal yang ganjil ya di diri pasien tersebut, dan memang pas Abah deteksi dan cek itu memang energi dari hal-hal yang memang berbau ilmu hitam, pasti di kelapa tersebut akan ada perubahan seperti yang tadi kita lihat bersama. Tapi udah enak ya. Sudah enteng, Pak. Alhamdulillah. Ini energinya luar biasa sekali nih, Insya Allah. Jadi gimana Mas Ari? Baik, sahabat setia Ganjil Misteri, ketika kita memang mempunyai rasa benci, rasa ketidaksukaan ke siapapun itu, tolong jangan pernah menggunakan jasa-jasa praktisi dukun santet. Karena apa? Efek negatif yang akan Anda dapatkan itu lebih dari santet yang dukun tersebut kirim ke target yang memang menjadi tujuan santet. Nah, santet tersebut tidak harus dibalikan Mas ya, tidak harus kita balikan ke si pengirimnya. Iya, iya. Biarkan itu urusan dia sama Allah. Karena ketika
orang menanam cabai, maka dia akan tumbuh cabai, nggak mungkin tumbuh pisang, ya. Jadi biarkan saja. Nah, untuk pesan dari Abah untuk pemirsa Ganjil Misteri, jangan pernah takut ya, jangan pernah takut dengan dukun santet ataupun yang lainnya lah yang berbau-bau black magic. Ketika kita memang mempunyai keimanan yang kuat, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah santet tersebut bisa dikirim oleh dukun santet dengan tujuan ke kita, tapi nanti akan ada hijab ya, hijab atau benteng dari apa yang kita perbuat, seperti kita zikir, mengingat Allah, sholatnya diperbaiki lagi, itu akan menjadikan benteng tersendiri dari serangan-serangan dukun-dukun santet ya. Baik, mungkin itu aja pemirsa Ganjil Misteri. Tetap saksikan Ganjil Misteri. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen hal yang positif. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.